Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak dengan Ibu di sini. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu pada bagian organ reproduksi pria dan wanita. Seperti tampak pada gambar berikut ini, yang di sebelah kiri yaitu organ reproduksi pada pria tampak dari samping. Oke, sedangkan yang di sisi kanan yaitu organ reproduksi wanita tampak dari depan. Nah, organ reproduksi ini baik pria maupun wanita terletak pada perut kita. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu organ reproduksi pada pria. Perhatikan baik-baik penampang gambar berikut ini. Ada 9 bagian yang utama pada organ reproduksi pria. Bagian yang pertama ditunjukkan oleh nomor 1, yaitu bernama vesicula seminalis. Sedangkan yang kedua yaitu kelenjar prostat. Ketiga, kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cooper. Yang keempat yaitu epididymis. Kelima yaitu skrotum. Keenam, testis. Gambar yang ketujuh yaitu penis. 8, uretra. Dan 9, vas deferens. Baiklah, yang pertama yaitu fungsi organ vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kantong semen dan mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen dan mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan ini pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Yang ketiga yaitu kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cooper, merupakan sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Saat penis terangsang, kelenjar ini akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Bagian organ keempat yaitu epididymis. Epididymis mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan dan mematangkan sperma sementara dalam waktu 3 pekan sebelum digunakan untuk membuahi sel telur. Berikutnya yang kelima ada skrotum. Skrotum merupakan kantung kulit yang tergantung di belakang penis tempat testis berada. Fungsi utama skrotum yaitu membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yaitu testis beserta komponen-komponen lainnya. Yang keenam, yaitu testis, merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Bagian ketujuh yaitu penis. Penis merupakan jaringan seperti spons yang berisi darah. Saat menerima rangsangan seksual, penis bisa membesar dan mengeras atau disebut dengan proses ereksi. Proses ini membantu mengeluarkan sperma atau disebut juga dengan ejakulasi. Secara umum, anatomi penis memiliki 3 bagian utama, yaitu akar atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Nomor 8 yaitu uretra. Uretra merupakan sistem saluran kemih pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Fungsi uretra ada 4, yaitu untuk mengeluarkan urin, mengeluarkan sperma, pencegahan salah satu dari cairan ini untuk kembali ke saluran kemih bagian bawah dan perlindungan terhadap bakteri yang masuk dari luar tubuh. Yang terakhir yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan sepasang tabung panjang yang berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis
ke uretra, di mana sel tersebut akan dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Nah, setelah kita membahas organ reproduksi pada pria, selanjutnya kita akan membahas fungsi organ pada wanita. Seperti tertera pada gambar di samping kiri ini, ada 5 bagian pada organ reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ovarium atau indung telur. Ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim wanita. Berperan memproduksi dan menyimpan telur serta menghasilkan hormon wanita seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu rahim atau uterus. Uterus menjadi tempat bagi sel telur yang telah dibuahi, ditanamkan selama kehamilan dan berkembang hingga lahir. Letak uterus berada di antara kandung kemih dan rektum. Uterus terdiri dari otot-otot berongga yang dapat kontraksi dan relaksasi sesuai kebutuhan selama perkembangan janin. Yang ketiga yaitu tuba fallopi atau saluran telur. Merupakan saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dengan rahim. Sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan dan tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi. Dinding rahim atau endometrium, yaitu merupakan lapisan terdalam dari rahim, berperan menyiapkan lingkungan yang optimal untuk proses implantasi embrio. Implantasi merupakan proses ketika sel telur yang sudah dibuahi menempel ke dinding rahim dan penanda terjadinya kehamilan. Bagian terakhir yaitu nomor 5 disebut dengan vagina. Vagina merupakan saluran yang memiliki tabung berotot, berperan menghubungkan leher rahim dengan bagian luar tubuh. Lubang vagina juga berguna sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan jalan keluarnya darah haid. Sekian presentasi Ibu kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.